Izin melanjutkan yang mulia dari penasihat hukum terdakwa Baikuni. Saya ingin bertanya kepada saudara ahli Heri. Saya ingin bertanya saudara ahli, hasil pemeriksaan itu sahnya kapan ya digunakan? Karena tadi ahli menyatakan pemeriksaan dilakukan tanggal 15 ya. Kemudian berita acaranya baru dilakukan tanggal 24. Pertanyaannya kapan hasil pemeriksaan itu sah untuk digunakan? Yang dimaksud sah itu kami serahkan kepada penyidik di tanggal 20 tadi. 24 tadi ya? Iya betul. Kami serahkan kepada penyidik di Tipidum. Oke, kalau begitu pada tanggal 9 Agustus apakah informasi itu sudah boleh digunakan? Dalam perjalanannya memang kami dilakukan proses pemeriksaan untuk membuat terang suatu perkara. Ya karena ini laporan polisi perkara ini yang disidangkan itu dibuat tanggal 9 Agustus. 9. Yang mana tadi saudara saksi katakan sahnya digunakan informasi pada saat berita acara yaitu 24 Agustus. Pertanyaan saya, bagaimana ini berarti kan tidak sah informasi yang digunakan tanggal 9 untuk membuat laporan polisi yang kita sidangkan hari ini. Untuk laporan polisi saya tidak mengetahuinya, Bu. Kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti. Oke, berarti sahnya tetap di tanggal 24 ya? Kami menyerahkan kepada penyidik di Tipidum tanggal 24 Agustus 2022. Oke. Kemudian di saya ini ada bukti putusan sidang etik Baikuni. Waktu itu saudara ahli menjadi saksi dalam sidang etik itu. Pada tanggal 2 September saudara mengatakan bahwa saudara belum pernah membuat berita acara di sini. Padahal berita acara ini ditanggalin tanggal 24 Agustus. Ini apakah backdate atau bagaimana berita acara ini? Maksudnya apa? 20. Maksudnya di dalam berkas putusan sidang etik Baikuni yaitu 2 September, saudara ahli menyatakan bahwa terkait pemeriksaan terhadap 3 DVR CCTV tersebut belum pernah membuatkan berita acara terkait dengan kerusakan 3 DVR tersebut karena menunggu konfirmasi lebih lanjut dan dari di Tipidum. Ini tanggal 2 September, saudara ahli menyatakan belum pernah membuat berita acara. Pertanyaan saya, berita acara 3337 yang di tangan saya ini tertanggal 24 Agustus dan diserahkan tanggal 1 September. Ini apakah backdate atau jadi yang mana informasinya yang benar? Karena saudara pernah nyatakan 2 September belum membuat berita acara. Kami memang dilakukan proses pemeriksaan, tetapi memang 24 yang kami serahkan ini Bu kepada penyidik di Tipidum yaitu pada tanggal 24 Agustus kami membuat berita acara. Oke, berarti Ya. yang pertanyaan Maksudnya saya adalah membuat berita acaranya. iya, di sini di dalam putusan sidang etik 2 September saudara ahli menyatakan belum pernah membuatkan berita acara Berita acara terkait kerusakan 3 DVR CCTV. Ini cukup penting karena ini yang membuat dasar klien kami di PTDH. Keterangan Anda. Gitu. Jadi saya tidak pernah menyebutkan itu, Bu. Saya mungkin akan lupa, tetapi memang bukan kami juga yang menyebutkan ahli untuk PTDH. Kami juga tidak punya kewenangan untuk menyebutkan seseorang itu PTDH. oke, tapi apakah saudara ahli diperiksa sebagai saksi di dalam sidang 2 Diperiksa September? sebagai saksi untuk mengutarakan apa-apa saja yang kami periksa. Oke. Kami Kalau tidak temukan semua yang kami sampaikan, Bu. Memang tidak bentuk berita acara pada saat itu adalah hasil pemeriksaan awal yang kami sampaikan. berarti tidak benar nih 2 September Anda belum membuat berita acara itu tidak benar ya? Anda sudah membuat berarti? 2 September seingat ahli memang yang kami serahkan itu Bu. Jadi di tanggal 24 Agustus 2022. Jadi itu yang tanggal Itu yang benar. pemeriksaan dari semua berkas perkara di 3337. Oke, jadi 2 September sudah berarti ya. Jadi tidak backdate 3337 ini? Tidak. Backdate atau tidak, saudara ahli? Maksudnya backdate apa ya Bu? Saya juga bingung. Backdate maksudnya dibuat dengan tanggal mundur. Mundur. Berita acaranya. Berita acara kami dibuat memang 24 Agustus Bu, 2022. 2022. Iya, karena saya agak mempertanyakan kenapa 2 September saudara ahli bilang belum pernah membuat berita acara. Oke, tapi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena nanti akan saya simpulkan dalam pledoi saya.
Pertanyaan saya selanjutnya, di dalam perkap itu ada aturan bahwa apabila saudara ahli menerima bukti yang tidak sesuai spesifikasi, saudara ahli harus mengembalikan, gitu. Nah, atau memintakan pembanding. Nah, pertanyaan saya, kenapa di dalam tanda terima yang diterima dari Dimas Arki ini ada merek yang berbeda, kemudian dalam perjalanannya saudara ahli menemukan di dalamnya itu mereknya berbeda, artinya kan tidak sesuai spesifikasi. Kenapa yang dilakukan tetap memaksakan melakukan pemeriksaan, kenapa bukan dikembalikan untuk dimintakan administrasi yang benar? Pada saat itu memang kami juga itu sebutkan di kejanggalan. Artinya apa? Kami sebutkan di penyidik. Mohon diulang, apakah tadi saya mendengar kejanggalan? Iya, kami sampaikan juga pada saat itu penyidik itu mengirimkan dalam bentuk kardus, Bu. Di dalamnya terdapat G-Land Security. Dan kewenangan daripada penyitaan itu kewenangan dari penyidik, bukan laboratorium forensik. Oke, kami kenapa melakukan tidak itu juga, dikembalikan? lakukan proses itu juga, pemeriksaannya juga berdasarkan pemeriksaan dari penyidik. Artinya apa? Di dalam kardus tersebut memang tersebutkan hibrid, tetapi di dalamnya terdapat G-Land Security. Pertanyaan saya, kenapa ketika saudara ahli menemukan di dalamnya G-Lens, artinya tidak sesuai spesifikasi, mengapa saudara ahli tidak melaksanakan sesuai SOP yang diatur di dalam perkap? Yang dimaksud spesifikasi adalah apa, Bu? Karena yang dispesifikasi adalah terhadap barang bukti di dalamnya. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap kardusnya, tetapi apa yang ada di dalamnya berupa barang bukti DVR. Iya, tapi di sini di dalam surat tanda terima ini dituliskan warna, merek, dan saudara ahli menuliskan spesifikasi, nomor, model, dan segala macam. Apakah itu bukan spesifikasi? Bukan, maksudnya itu adalah DVR yang pertama kali diterima oleh kami adalah bentuknya yang tadi saya sampaikan, Bu. Di kardus itu mereknya hybrid, itu yang kami tuliskan. Oke, tapi di berita acara kami sudah tuliskan itu bukan DVR yang itu, tetapi G-Land Security. Oke, Setelah berarti dibongkar, dan kami ada videonya, ada fotonya bahwa kami tidak melakukan penambahan atau berarti melakukan antara penggantian. tanda terima dan list spesifikasi berbeda ya? Berbeda karena memang barang bukti yang kami terima pertama kali, kardus itu yang kami terima. Oke, kemudian yang saudara ahli periksa itu apakah hard disk atau DVR? Atau hard disk di dalam DVR? Yang diperiksa DVR. DVR. Hard disknya yang tadi saudara ahli katakan unlocated space. Betul. Ya. Pertanyaan saya, kenapa nomor seri hard disknya tidak dicantumkan di dalam dokumen berita acara 3337? Karena ada dua nomor seri ya saudara ahli, ada nomor seri rangka DVR. Di dalam DVR tersebut kami lakukan pemeriksaan tidak fokus kepada hard disknya. Tetapi dalam proses pemeriksaan DVR, kami tidak menemukan adanya hard disk secara sistem, tapi fisiknya ada. Mengapa saudara ahli tidak mencantumkan nomor spesifikasi hard disk di dalam berita acara? Ya karena memang permintaan penyidik adalah untuk pemeriksaan pada DVR-nya, Bu, bukan penelitian terhadap hard disknya. Oke, terkait dengan permintaan penyidik, end date dan start date ini permintaan penyidik juga? Berdasarkan end date itu maksudnya, Bu, adalah kami mengambil sampling saja pada tanggal 8 sampai tanggal 13. Sampling itu mengarahkan kepada penguasaan barang bukti pada salah satu terdakwa loh. Saya tidak melakukan itu, Bu. Bagaimana ini dengan metode sampling mau menentukan nasib? Saya tidak menentukan sampling itu, Bu, karena memang apa? Tanggal 14 kami periksa. Kami juga penyidik di laboratorium forensik adalah sudah terakreditasi. Kami sudah sampaikan juga di Irsus bahwa pemeriksaan pada tanggal 14 kami rekam. Kami tidak melakukan perubahan. Saya tidak menuduh saudara ahli melakukan perubahan. Pertanyaan saya, kenapa end date dan start date itu di-cut di tanggal sedemikian seperti di dalam berita acara dan di dalam BAP saudara ahli? Ya memang itu adalah data-data investigatif. Data-data investigatif kenapa? Karena memang tanggal 14 berada di kami. Ya karena saudara ahli menuliskan analisa log tentang abnormal shutdown dan hanya menyimpulkan abnormal shutdown di tanggal 13 dan seterusnya sesuai. Ya memang itu, Bu, tanggal 13. Karena bisa dibuktikan juga kami sedangkan semua saudara bisa. ahli tidak bisa memastikan apakah ini karena abnormal shutdown, karena sistem atau karena manusia, tetapi seperti memberikan asumsi Anda hanya cut di antara. Oh tidak, Bu, tidak. Maksudnya adalah kami berdasarkan pemeriksaan adalah 8 tanggal 4/13. Di tanggal 14 kami terima. Sudah bisa kami yakinkan bahwa kami laboratorium forensik itu menerima di tanggal 14. Oke, ada jeda di mana ini diserahkan kepada Polres Selatan loh, sebelum ke forensik. Kenapa tidak benar-benar di-cut? Anda diterima di jam berapa? 14 jam. 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 14 jam.
14 itu kami terima di pukul 20.30 menurut catatan kami. Oke, ada ya kenapa nggak end date-nya pada saat Anda terima? End Karena date-nya ada ada beberapa juga. kali perpindahan penguasaan. Ada juga di dalam pemeriksaannya, kami juga bisa sajikan nanti, kami sudah sampaikan kirimkan juga jangka penyidik sampai tanggal 16, ada. Tetapi kami tanggal 13 yang dimaksudkan adalah kami bisa Oke. berkeyakinan bahwa pada saat kami lakukan pemeriksaan, kami tidak melakukan apa-apa. Anda tidak Itu bisa bilang maksudnya. nanti karena ini persidangan dan kita perlu fakta persidangan. Kalau nanti kan tidak akan dicatat dan tidak akan dicatat gitu, karena ini kan bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada abnormal shutdown, karena saudara ahli dalam kesimpulannya mempermasalahkan abnormal shutdown. Meskipun Ya. tadi juga bilang tidak bisa mengetahui. Betul, saya sudah sampaikan kepada Yang Mulia bahwa kami tidak bisa menyimpulkan sebagai digital forensik, kami tidak bisa menyimpulkan pada kasus ini siapa yang melakukan, Bu. Tetapi pada saat itu kami melakukan, tidak bisa melakukan proses juga terhadap semua Apakah abnormal shutdown bisa karena sistem juga? Bisa juga. Kami Bisa, sudah sampaikan ke dia kesalahan prosedural di dalam pemeriksaan dalam sebuah teknologi itu tidak ada yang sempurna. Bisa juga karena kerusakan sistem, bisa juga karena itu sudah saya sampaikan di kesaksian kami di ahli di terdakwa lain. Oke, bahkan di tanggal 8 ketika itu belum ada kejadian, itu di dalam lognya sudah ada tulisan abnormal shutdown. Makanya ini saya tanyakan. Ya sebelum kejadian tanggal 8 jam 11 pagi sudah ada abnormal shutdown. Iya betul, sistem itu memang apa adanya, Bu. Saya tidak memberikan penambahan atau tidak. Memang pada tanggal 8 kami sudah lakukan pemeriksaan. Ini kami mencatat memang di tanggal 8 ada konflik IP. Kami tidak menyampaikan itu, tidak menyampaikan dalam kesimpulan. Memang pada pukul 11.46 power on abnormal shutdown itu terjadi. Kami tidak bisa memastikan apa kegiatan di jam 11 itu. Oke. Kami sudah sampaikan di hakim bahwa pada jam segitu memang ada kegiatan. Itu nyata adanya. Oke, Tapi keterangan- bisa juga karena kerusakan sistem, bisa juga karena sistem tidak membaca secara sempurna. Oke, keterangan ahli di dalam kesimpulan ini dikatakan seolah-olah mengasumsikan bahwa tidak ada hard disk ini itu dan terdapat log berupa abnormal shutdown. Jadi ini keterangan ahli yang barusan disampaikan dalam persidangan ini bertolak belakang dengan yang disimpulkan. Kami tidak menyimpulkan apa-apa, Bu. Oh, tidak Karena menyimpulkan. tidak menyimpulkan. Saya Berarti- tidak menyimpulkan. Berarti apabila bisa menyimpulkan asumsi pada kesimpulan ini berarti tidak tepat seharusnya. Bukan tidak tepat, kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan DVR CCTV, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan hard disk tidak terdeteksi. Lalu kami lakukan proses namanya log analisa, Bu. Apa log analisa? Untuk mendukung penyidik, kami tidak bisa berdiri sendiri juga, tetapi dari keterangan-keterangan persesuaian juga dari teman lain. Oke, Kami kalau- hanya mendukung, tidak menyimpulkan apa yang terjadi di situ. Baik. Bisa saja karena tadi yang beliau katakan ya. guncangan, sistem manusia dan lain-lain. Kami tidak menyimpulkan itu. Oke, baik. Yang Kalau- pasti di dalam hard disk tersebut tidak bisa kami dapatkan informasi. Itu saja. Oke. Kalau log power off itu artinya apa dalam analisa log? Gimana? Log power off. Power off mematikan. Mematikan secara Iya. SOP tadi yang saudara. Betul, Oke. di shutdown. Karena di dalam analisa log ini pada saat selesai terdakwa Baikuni melakukan kopi, dia melakukan power off. Ya, jadi saya butuh artinya apakah power off itu berarti sudah mematikan sesuai SOP? Power off mematikan sesuai SOP. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Izin yang mulia. Oh ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli Heri, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya terkait dengan tadi ada masalah hard disk. Seingat saya di persidangan yang lain, saudara ahli pernah menyatakan bahwa hard disk di dalam decoder dalam CCTV DVR itu adalah hard disk yang harusnya hard disk khusus. Betul ya?
Apa yang dimaksud dengan hard disk khusus menurut pendapat saudara ahli pada saat itu? Baik, pendapat ahli bahwa di setiap model itu mempunyai kekhususan Pak. Misalnya untuk WD terdapat merek atau Seagate Skyhawk atau Western Digital ada tipenya tertentu untuk kecepatan. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan hard disk biasa. Jadi tidak bisa sembarang hard disk yang masuk ke dalam DVR CCTV? Bisa saja Pak, tetapi memang artinya apa? Ada misal tertentu yang bisa dimasukkan untuk kecepatan pemutaran daripada hard disk tersebut. Oke. Tadi saudara ahli menyatakan pada saat memeriksa DVR, pada saat menyalakan DVR, itu kan berarti kan prosesnya masih kernel tuh. Dari hardware, kernel baru masuk ke software. Pada saat penyalaan DVR CCTV itu, muncul pesan atau warning bahwa hard disk itu unallocated, seperti tadi, tidak terdeteksi. Betul ya? Apakah menurut pendapat ahli, apakah maksud dari unallocated itu bisa saja hard disknya tidak kompatibel dengan DVR-nya? Menurut ahli bahwa unallocated space itu adalah, nanti kami bisa konfirmasi ke saudara Adi, bahwa unallocated itu tidak tercatat dalam sistem file Pak. Maksudnya adalah tidak ada data yang bisa tersimpan, dikenali. Artinya sistem file itu adalah FAT32, NTFS, dan lain-lain. Unallocated space adalah seperti hard disk yang memang tidak bisa dikenali isi di dalamnya. Betul, betul. Yang tadi saudara ahli sampaikan, yang sepenangkapan saya pada saat saudara ahli menjelaskan bahwa fisik di dalam DVR-nya, hard disknya ada, tapi pada saat dibaca di kernelnya, di dalam program softwarenya, itu tidak terbaca bahwa apakah itu FAT32, apakah itu NTFC, betul begitu? Betul Pak, maksudnya adalah di dalam DVR tidak bisa mendeteksi adanya hard disk, walaupun fisiknya ada. Sistem tidak mampu lagi membaca pada saat itu. Pada saat saudara ahli mengetahui dan membaca pesan tersebut, apakah saudara ahli tidak berpikir dan tidak berinisiatif untuk membuka hard disknya? Apakah memang benar ini hard disknya berbeda? Padahal menurut keterangan ahli bahwa tadi saudara ahli menyampaikan bahwa hard disk ini harusnya hard disk khusus. Ya, betul, bahwa memang kita melakukan pemeriksaan terstop di situ Pak, karena memang ketika kami tidak menemukan adanya informasi, bagaimana kami melakukan, karena memang tidak bisa lagi. Karena tujuan dari pemeriksaan lapor ini kan sebenarnya seperti tadi saudara ahli bilang, untuk membuat terang peristiwa ini. Kenapa saudara ahli tidak berpikir sampai sejauh itu? Kami sudah sampaikan tadi Pak, bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap DVR. Ketika kami lakukan pemeriksaan juga, pada saat itu memang kami tidak bisa lakukan pemeriksaan. Bagaimana kami sudah berupaya, baik contoh pada surface, kita lakukan penelitian lagi terhadap mekanisme daripada hard disk tersebut. Kami lakukan upaya tersebut. Namun tidak bisa lagi. Tapi berdasarkan dari temuan penyidik cyber, ditemukanlah file video tadi yang kami sebutkan di dalam pemeriksaan. Padahal saudara ahli mengetahui bahwa sebenarnya yang dibutuhkan dari pemeriksaan DVR CCTV ini apa sih saudara ahli? Apakah mengetahui perangkat DVR-nya atau untuk mengetahui isi dari rekaman yang tersimpan di dalam perangkat itu? Ya tentunya untuk mengetahui isinya Pak. Kami sudah lakukan itu. Tersimpan di mana perangkatnya? Tersimpan di mana? Di dalam hard disk. Di dalam hard disk. Tapi saudara ahli malah tidak mengecek lebih jauh mengenai hard disk ini. Apakah sebenarnya hard disk ini telah berganti? Apakah sebenarnya hard disk ini benar-benar rusak? Sesuai dengan tadi prediksi-prediksi yang saudara ahli sudah sampaikan di dalam persidangan. Pergantian hard disk memang tidak dilakukan penelitian Pak. Oh, berarti kemungkinan pergantian hard disk saudara ahli tidak melakukan pemeriksaan tersebut. Karena memang berdasarnya DVR tersebut sudah tidak bisa diperiksa menurut pendapat kami. Oke, saya lanjut ke saudara ahli Adi Setia ya. Saya tertarik sebenarnya dengan keterangan ahli karena kalau saya baca di BAP saudara ahli ini, poin paling pentingnya adalah mengenai date created and date modified. Di dalam BAP saudara ahli kan di sini mencantumkan adalah date created-nya itu 14 Juli 2022, modified-nya adalah 12 Juli 2022, 10.41 PM ya. Ya.
Yang saya baca di halaman di poin nomor 12, saudara ahli menyatakan di sini adalah modified itu tanggal yang tercatat pada saat terjadinya perubahan. Sedangkan yang tadi saya dengar, keterangan ahli berbeda dengan apa yang tercantum di dalam BAP. Yang saudara ahli sampaikan tadi adalah date modified itu adalah tanggal pertama kali file itu terbuat. Jadi yang benar yang mana nih saudara ahli? Yang benar yang modify. Sepertinya itu salah ketik terkait waktu saya BAP dengan penyidik. Karena maksud saya terkait dengan modify adalah merujuk pada kapan file itu diekspor dari media sebelumnya. Itu yang menurut saya benar. Ya, izin yang mulia, berarti ada kesalahan dalam pengungkapan di BAP. Ada kesalahan di dalam definisi modified di dalam BAP karena keterangan di BAP modified itu adalah tanggal di mana file itu dirubah. Sedangkan menurut keterangan ahli, date modified itu adalah tanggal di mana file itu dibuat. Yang benar adalah kapan file tersebut merujuk disimpan ke dalam media eksternal pada perangkat sebelumnya. Itu yang menurut saya benar. Jadi pada jawaban di sana waktu itu saya sepertinya menyebutkan editing. Ya di BAP nyebutnya editing ya. Modified. Modify. Oh, benar, Modified. Definisi modified, saudara ahli. Ya benar, berarti kalau definisi saya modify berarti benar. Kalau editing salah. Oh, yang benar yang ditanyakan editing atau modify? Enggak, tidak ada bahasa editing di sini. Definisi modified adalah tanggal yang tercatat pada saat terjadinya perubahan dari si file. Nah, itu di BAP. Sedangkan menurut keterangan ahli, ya. Stop dulu. Itu yang saya ralat. Di situ bukan tanggal perubahan, namun merujuk pada tanggal kapan file itu disimpan dari perangkat sebelumnya. Jadi kapan file itu dibuat ya? Ya. Jadi yang benar file itu dibuat ya? Ya. Itu benar. Ya. Ya, jadi yang benar yang di persidangan yang mulia. Ya. Yang di BAP salah. Ya. Oke. Apakah date modified? Pertanyaan saya. Kalau melihat dari BAP saudara bahwa melihat dari file tersebut berarti tanggal pada saat file tersebut dibuat itu adalah tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.41 PM. malam. 22.41 berarti. Ya. Betul ya? Betul. Kalau date create itu berarti tanggal pada saat file tersebut berada di media penyimpanan yang baru. Ya, betul. Seperti itu ya? Ya. Berarti kalau date create-nya itu adalah 14 Juli 2022 pukul 12.02, Ya. itu artinya apa, saudara? Berarti ada media penyimpanan sebelumnya yang digunakan sebelum pindah ke hard disk eksternal. Berarti tanggal date create ini adalah tanggal di mana file tersebut berada di hard disk eksternal. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah bisa terlihat pada date modified jika file tersebut dirubah, entah itu ditambah atau dikurangi? Oh, tidak. Tidak kelihatan. Tidak terlihat dari informasi date modify. Misalnya, saya punya file Word. Date modified-nya adalah sama dengan tanggal segini, 12 Juli 2022. Pukul 10.41 PM. Ya. Terus kemudian pada tanggal 14 Juli 2022, file Word tersebut saya edit, Ya. saya tambah Ya. beberapa kata. Ya. Apakah file modified-nya akan tetap tanggal 12 atau tanggal 14? Berubah. 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 Berarti bisa berubah. Berubah. Kalau date modified tersebut pada saat dipindahkan ke media penyimpanan hard disk tanggal pembuatannya tetap sama, apakah itu menandakan ada perubahan atau tidak? Tidak. Berarti tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Oke, cukup dari saya. Saya nggak nanya yang diulang majelis. Cuma saya concern sekali dengan apa yang dilakukan oleh saudara ahli Heri ya. Di dalam saudara tadi melakukan recovery data loss gitu ya. Saya membaca berulang-ulang ya BAP saudara 337 ya. Saya tidak menemukan ya tentang
informasi berkaitan dengan apa recovery tools yang saudara lakukan sebagai seorang digital forensic expert terhadap DVR tersebut. Bisa saudara jelaskan? Ya, kami sudah sampaikan Pak di sidang 340 secara tertutup bahwa recovery tools yang kami sampaikan apakah pemeriksaan adalah bersifat menurut kami adalah peralatan-peralatan yang memang mempunyai kerahasiaan itu Pak. Tetapi Enggak, kami saya nggak tanya alat, saya tanya apps-nya. Saudara tahu nggak DVR ini berbasis apa? kami tidak melakukan penelitian Aplikasinya di dalam kardus dilihat bahwa DVR ini berbasis Linux. Linux iya. Linux berarti dia adalah apa? Open apps. Iya betul. Yang bersifat betul, open, betul. ya. Dan saudara punya pengetahuan nggak bagaimana caranya melakukan pemeriksaan? Itu yang saya ragukan pengetahuan saudara, ya, tentang pengetahuan saudara tentang melakukan recovery tools terhadap DVR yang berbasis Linux. Ketika saudara tidak sebutkan tentang recovery tools yang saudara lakukan. Karena ada beberapa macam metode yang bisa dilakukan. Dan itu bukan hal yang rahasia. Iya betul Pak. Kami lakukan proses tersebut Ya, apa? dengan menggunakan 3. Tadi Apa sudah toolsnya? sampaikan. Kami tidak ingin sebutkan Pak. Karena itu bukan hal rahasia ya saudara. Hasil penelitian dalam jurnal yang diterbitkan. Ini jurnal 2022 loh. Ya, International Journal of Advanced Computer Science and Application. Ya, dia sebutkan hasil pemeriksaan dia, penelitian dia terhadap pemeriksaan dan bagaimana recovery tool itu dilakukan. Bagaimana digital autopsi? Saudara melakukan digital autopsi nggak? Tidak Pak. Nah itu masalahnya. Tadi di awal saudara bilang ini laboratorium berdasarkan apa? ISO 17025. Ada standarnya nggak? Yang dimaksud Metodologinya, adalah Pak, metodologi. pemeriksaannya. Memang kami lakukan Pak. Sudah kami cek juga di VR-nya. Iya. Tidak bisa deteksi. Dalam prosesnya juga kami sudah sampaikan ke penyidik bahwa peralatan kami juga mempunyai keterbatasan. Tetapi di VR tersebut kami tidak bisa lakukan proses recovery karena memang tidak ada di dalam sistem tersebut. Saudara Pak. ya, saudara Heri, saya tanya sama saudara. Selama 3 tahun terakhir, apakah saudara pernah menghadiri international conference berkaitan dengan digital forensic evidence? Di situ maksudnya Pak? Konferensi berkaitan dengan digital forensik pernah saudara ikut? Terakhir 3 tahun saya terakhir? dalam AFSN ada. Hah? Association for Asian Forensic Science Networking. Saudara bikin paper? Saya bikin jurnal Apa juga. paper saudara Ada bikin? jurnal juga tentang metodologi pemeriksaan Tahun berapa itu media jurnal sosial. terbit? Media sosial. Hah? Analisa media sosial. Analisa media sosial. Oh bukan tata cara bagaimana saudara melakukan digital forensik. Bukan. Saudara terbit di mana itu jurnalnya? Jurnal kami ada terbit di Journal Expert of Forensic. Ada. Tier berapa? Ya? Kuartil berapa itu? 2022. Kuartilnya kuartil berapa? Edisi 1 Pak. Edisi Oh 1. saudara nggak ngerti kuartil. Saya tanya, itu kan ada tingkatannya ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Itu masuk dalam Scopus Index nggak? Kami tidak mengetahui itu. Oh Pak. nggak tahu. Ya. Karena ini ya, ini jurnal yang terbit tahun 2022 mengatakan tentang bagaimana data recovery comparative tools yang terbit di dalam International Journal of Advanced Computer Science and Application itu kuartil 3. Yang menulis adalah Muhammad Fahmi Abdillah, Departemen Informatik Islamic University Indonesia, Yogyakarta. Terbuka semuanya. Bagaimana Linux? Nah itu yang mau saya tanya adalah sejauh mana saudara mengupdate kemampuan saudara. Baik Pak, kami sudah sebutkan juga semua pemeriksaan kami lakukan. Iya saudara. Sudah berupaya semoga maksimal mungkin. Oke, karena itu menurut pengaduan ahli di kami. Iya, Ya kan? sebagai lembaga forensik dengan ISO 17025, hal yang sama juga pernah saya tanyakan kepada saudara Adi Setia. Ada metodologi tahapan yang saudara harus lakukan secara ajak. Bagaimana metode collection dilakukan, examination, lalu analisisnya. Pada waktu melakukan analisis, saudara harus sebutkan tools apa yang saudara pakai ketika saudara menghasilkan satu kesimpulan itu. Dan saya tidak temukan dalam BA 337 terhadap itu. Ya memang Pak, karena memang pemeriksaan kami terbatas pada live analysis. Live analysis adalah pemeriksaan DVR.
Saudara sebutkan nggak dalam BA saudara, kenapa live analysis yang saudara pilih sebagai metode? Ya karena pemeriksaan DVR itu Pak. No, ada berbagai macam cara. Iya betul, salah Dalam satunya. melakukan riset yang ilmiah, saudara harus sebutkan. Kenapa itu yang dipilih? Kenapa bukan pilihan yang lain? Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan itu saya tidak temukan dalam BA saudara. Ada Pak, sudah saya sebutkan Di halaman bahwasanya berapa? DVR. Aduh, Di halaman live berapa analysis itu ada? saja Pak. Saya udah baca BA Iya saudara. betul, live analysis saja Nggak Pak. ada. No. Cuman hanya live Kenapa analysis. saudara memilih live analysis? Pertanyaan saya itu ada nggak di dalam BA? Ada Pak live analysis. Di mana? Halamannya. Kenapa saudara memilih live analysis ketimbang metode yang lain? Ya kami melakukan Pak pemeriksaan DVR itu tersebut itulah. berdasarkan Ya. pemeriksaan DVR terhadap Ya, hard disknya. saudara. Itu Pak. Saudara ahli, ya saudara dalam menghasilkan suatu berita acara, reporting di dalam suatu digital forensik itu ada apa yang harus ada di dalam suatu reporting, ya. Dan tadi ditanyakan oleh kawan saya bahwa saudara tidak melakukan pemeriksaan terhadap collateral data. Yang seharusnya saudara ambil pembanding, saudara tidak lakukan. Padahal itu bagian yang penting di dalam saudara melakukan SOP based on NIST standard. Saudara tahu NIST standard? Sudah saya sebutkan kemarin Pak, bahwa memang kita pemeriksaan barang bukti berdasarkan dari penyidik. Itu yang kami lakukan pemeriksaan. Kita bicara soal metodologi. Kita bicara tentang bagaimana saudara melakukan suatu report. Bagaimana saudara Adi Setia? Bisa saudara bantu mungkin menjawab Pertanyaannya Pak? berkaitan dengan NIST Ya. standar. Bagaimana reporting itu? Saya belum baca report saudara. Ya. Dan kalau saudara melakukan pemeriksaan, tools apa yang saudara gunakan? Tools tidak disebutkan, tapi saya sebutkan nama SOP di dalam berita acara saya. Di dalam berbagai laporan digital forensik yang saya baca, itu disebutkan tentang storage-nya, tools-nya apa, jenis filenya apa, recovery-nya gimana. Itu ada dalam bentuk tabel disebutkan dengan sangat jelas. Sehingga ketika kesimpulan itu sampai pada kesimpulan yang mana, itu kita bisa runut. Ya, kalau menurut saya, Ya. kami sudah menyebutkan metode dan nomor-nomor SOP yang kami sebutkan di berita acara, dan menurut saya berita acara saya sudah memenuhi sebagai standar sebuah pemeriksaan barang bukti digital, dan itu sudah diperiksa juga oleh pihak eksternal, ya dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional yang melakukan pengecekan terkait dengan Kapan itu format diperiksa? dan berita acara kami. Mohon izin, terima kasih. Kapan itu diperiksa? Terhadap Hasil saudara yang ini? terkait ini tidak secara langsung, namun Jadi saudara mohon jangan waktu bilang Pak, diperiksa. mohon waktu jelaskan Pak. Saudara JPU. Bisa tenang nggak? Ini ada gilirannya kali ini. Karena juga sudah ingatkan juga ya. Pendapat ahli itu kalau saudara ambil nanti itu terserah saudara di mana mungkin barangkali saudara tidak sependapat dengan ahli tersebut, dan tentunya juga punya hak yang sama untuk mengajukan ahli di mana hak yang ada pada penuntut umum ya. Sekarang terkait pertanyaan saudara, jika jawabannya seperti itu, ya nanti saudara konter aja dengan ahli. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya cuma hanya ketika ini dijadikan sebagai alat bukti terkait dengan klien kami, maka tugas kami adalah untuk melakukan konfrontasi atau melakukan pengujian terhadap apa yang dihasilkan. Ini kami lakukan dalam rangka pengujian. Terima kasih atas peringatannya. Saya pertanyaan lagi buat saudara Adi Setia. Ya. Saudara Adi Setia, ketika saudara menemukan file tadi ya, ada filenya di dalam folder apa? Dokumen, movie, terus apa lagi? Kenapa Pak? Dokumen video saudara temukan di apa tadi? File video. Ya, File video ditemukan pada hard disk eksternal. ya di folder apa? Di folder picture apa tadi? Video project. Ya. Ya. Lalu saudara bisa buka filenya MP4 itu? Bisa.
apakah saudara temukan ada pemotongan file? Tidak, Tidak ada pemotongan file. tidak tahu. Karena itu bukan kewenangan saya, itu meliputi video forensik. Ya, karena itu menjadi tugas juga untuk kaitan dengan keaslian dan keutuhan nanti juga Betul. sama Pak Heri. Pak Heri bagaimana? Apakah itu juga saudara pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sudah video? Pak, melakukan pemeriksaan terhadap frame tersebut pada pukul apakah- 16 tidak ditemukan adanya Tidak ketemukan pemotongan file, tidak ditemukan. masih asli, Masih asli. keutuhan terjaga, Betul? dan ketersediaan terhadap alat itu masih bisa diakses Masih Pak. terhadap Saya MP4 itu. sudah diputar. Baik Pak. Cukup dari kami, terima kasih.